Tanah Sunda, Pajak Pak Ayib Rosidi, Hejo Pagunungan, Paul Lautan, Hejo Paul, Langit Nahatek Kuring, masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang, tanah lembok, tempat bumetah, angin nyeot, nyiraman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk, kuring ngomongpang, kuring rek datang, neelkeun terang, neelkeun jantung, kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung bedil, ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah, getih maranehanana nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon cerelong tangga, jasad anu ruksak ngalungsarna dada anjeun. Hejo Pagunungan, Paul Lautan, Taya Kamarasan, ngan katugenahan. Hejo Pagunungan, Paul Lautan, Taya katentreman, ngan ancaman, ngan lantaran kuring cinta, ngan lantaran kuring tresna. Langit hibar lembur musnah, jalan lecek ngabalumbung ke kota, kembang berem buah biru, kembang wera, kembang jayanti, tanah tempat kuring sideku, ngurugan mun kuring nepi ka pati. Jatiwangi 1856. Pamidi urang yang namanya hurang. Ya. Hurangnya udang nu aralit di walungan atau di sawah, kapungkur mah seueur. Nah, hurang, jadi dia masih seueur. Nih, kurang lepaskeun nya karunya.
Sudah ada burung. Hari ngan aya hiji mah urang na karunya, mun aya loba mah jadi goreng. Teguh cing di mana ya? Tuh tinggal di walunganana. Sok bingung kayak ningalina ka layar, kudu nama ka kamera kan. Gimana coba? Walungana bersih, caina heran, batuna cadas, tuh cadas. Ya lamun di Majalengka mah walungana walungan Cijuray ya teh. Mau tempat Mang Sudir baheula syuting film tah. Ajelong tina cadas. Walungan Cijuray itu. Tapi walungan Cijuray bahasa urang keur leutik. Cijuray teh eta di Majalengka Kulon Kasimpur tangaliwatan Cijuray ayeuna geus aya sasak buat pasantren bisa sok ngareuseuh di dinya teh. Baheula pernah kuring kelas 6 SD balik ke Cijuray tatalanjang palid ieu baju jeung kantong balik ke sekolah tadi SD Garungang langsung ke Cijuray balik talanjang bugil jadi ingat wae ka Cijuray mah tapi eta Cijuray keur urang leutik di Majalengka ayeuna Cijuray geus kotor kamari halodo kalah kahejo caina pinuh lumut soalnya kan anu nyeuseum anu mandi miceun runtahna kadinya ka Cijuray. Lamun can aya runtah mah tinggal heran. Caina ngagenclang di mana cing? Ieu namina Walungan Watariri, ayana di distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Anu tadi tempat maca puisi eta Pantai Tanah Rubuh ngaranna. Janten urang teh saat can nafsirkeun hartina puisi, hartina sajak. Urang kedah apal heula saha nu ngaranna nyaeta Pak Ayub Rosidi. Pak Ayub Rosidi ieu teh seseorang yang luar biasa. Jadi saat beliau masih SMP umur 17 tahun, 16 17 tahun lah. Beliau sudah menciptakan karya-karya yang luar biasa. Sudah mulai membuat usaha penerbitan. Di saat mungkin kita masih SMP masih nipu-nipu kolot lah. Biasa kan ke SMP mah bayaran ka sakola 7.500 padahal ka sakola nama ngan 5.000 2.500 tajang jajan kan tak usah urang ke SMP gitu. Ayub Rosidi mah henteu manehna geus nyiptakeun karya-karya luar biasa. Sajak Tanah Sunda ieu teh diciptakeun tahun 1856 di Jatiwangi. Dina Wikipedia orang bisa macanya tahun 1850 genep teh Pak Ayub Rosidi teh jadi siswa di Taman Siswa Jakarta. Kata apa lieu puisi teh diciptakeunana saatos di Jakarta atawa saacan. Tapi lamun ningali tina kata-kata ngambalungbung ka kota eta sigana diciptakeunana teh saacan indit ka Jakarta lamun tina kata-kata eta mah. Tapi ieu tafsir tina sajak teh tina sajak mah nya pastina hanya Pak Ayub Rosidi yang tahu makna sebenarnya. Kan dia mah urang ngawang-wang kira-kira naon anu dimaksud ku Pak Ayub Rosidi teh. Pak Ayub Rosidi teh ieu teh seseorang yang luar biasa lah pahlawan sastra Indonesia. Beliau baru saja wafat tahun kemarin 29 Juli hari Rabu kalau nggak salah. 29 Juli 2020. Ingat soalnya begitu beliau meninggal itu pas saya baru tiba di Papua. Tiba tanggal 27 Juli, beliau wafat tanggal 29 Juli. Karya-karya Pak Ayub Rosidi ini pertama saya kenal waktu SD di SDN Garunggang, Majalengka. Sekarang SD Majalengka Kulon 7. Dulu namanya SDN Garunggang, gurunya Pak Opik gitu kan. Saya terkenang karya-karya Pak Ayub Rosidi karena beliau menggunakan bahasa Sunda yang terasa asing bagi orang Sunda itu sendiri. Jadi waktu itu kan saya pindahan dari Bojong Menteng, Bekasi Timur.
pindah dari Bekasi Timur yang bahasa sehari-harinya Betawi, dapat pelajaran bahasa Sunda di SD Garunggang. Nah, ketika membahas karya Pak Haji Prosidi, saya merasa setara dengan murid-murid yang lainnya. Karena murid yang sehari-harinya pakai bahasa Sunda juga nggak paham ceritanya. Nanti ada lah ceritanya yang ini, yang ngolah sawah, pokoknya yang cara menanam padi. Itu bahasanya harus diterjemahkan satu persatu kata, itu baru kita paham. Yakin, yang orang Sunda juga nggak semuanya paham. Jadi kita bahas ini tanah Sunda saja Pak Haji Prosidi. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo Paul, langit na kate kuring. Hejo pegunungan, hijau ya, pegunungan hijau. Terus Paul lautan. Nah, apa arti kata Paul? Paul teh ternyata artinya adalah biru. Nah, kayak biru langit nih. Nah, ini Paul. Jadi kalau namanya Mang Paul itu Mang Biru ya. Paul hejo langit hate kuring. Jadi warna-warni, ada warna biru, hijau kan, menggambarkan kedamaian, menggambarkan ketentraman, harapan. Nah itu. Jadi di hatiku rasanya mungkin di saat itu Pak Haji Prosidi merasakan itu kan, warna hijau dan biru yang menghiasi hatinya, perasaannya. Masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang, tanah lembok tempat bumetah, angin nyeot ngiraman tarang. Meskipun di mana aku berdiri, meskipun kemana aku berjalan, tanah subur makmur, lembok itu artinya subur makmur. Tanah lembok tempat bumetah, tanah subur makmur, tempat kita bumetah itu dari kata betah, kerasan, nyaman di situ kan. Tempat bumetah itu jadi tempat kita merasa nyaman. Angin nyewot nyiramantaran. Angin nyewot itu angin berhembus. Rasa sejukan ke jidat kalau kita lagi panas tiba-tiba kayak gini nih. Tadi kita keringetan, bacain di tanah rubuh, bisa begitu sampai ke sungai ini anginnya berhembus. Sejuk di kepala kan. Jadi menggambarkan situasinya itu tanah Sunda itu tika betaheun jadi tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali, tanahnya subur makmur, angin berhembus sepoi-sepoi. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk, kuring mau mungpang, kuring rek datang, neulkeun tarang, neulkeun jantung. Nah, kita bahas kata-kata dulu ya. Masing di mana anjeun nunjuk. Nunjuk itu bisa nunjuk gini, bisa juga artinya secara harfiah kan nunjuk gini. Nunjuk itu batu, itu cai gitu kan. Tapi bisa juga nunjuk itu pemerintah. Tunjuk wae sih eta mah gitu. Pemerintah aja sih itu mah. Masing di mana anjeun nunjuk, meskipun di mana engkau memerintahkan. Masing iraha anjeun cumeluk. Cumeluk itu dari kata dasarnya adalah celuk. Celuk itu memanggil. Celuk, lamun anak-anak sekarang mah dicalukan, kan. Itu mana dicalukan ke meme, kita beli kecap. Nah. Tuh kamu dipanggil emak, suruh beli kecap. Berkata dia, masing iraha anjeun cumeluk. Dimanapun engkau memanggil, kuring mau mungpang. Nah, kuring mau mungpang teh ini Sundanya logat Majalengka. Kayak Pak Haji Prosidi kan orang Majalengka, Jatiwangi. Jatiwangi itu yang terkenalnya sama genting kan. Jadi kalau dari perapatan Kadipaten lurus saja ke kanan ke Majalengka, lurus ke arah Cirebon, nanti lewat Jatiwangi. Di situ Jatiwangi yang terkenal sama gentengnya lah, genteng Jatiwangi. Yang tukang gentengnya badannya kekar-kekar tuh. Jadi kalau mbak-mbak seneng yang badannya kekar, nyari karyawan genteng Jatiwangi. Ada dulu Mang Ayeng, Mang Konjot tuh. Saudara itu badannya kekar gini kan.
Ada Rai mah kalah itu, cuma sayang kan nggak dikembangkan aja. Kembali lagi nih, kuring mau mumpang kuring rek datang. Jadi mau mumpang itu dari kata moal, moal lah gitu kan, moal jadinya moh gitu. Logat Sunda Majalengka lah, disingkat moal jadi mo. Mau mumpang itu menghindar, mundur, tapi lebih condong ke menghindar. Kuring mau mumpang, aku tak akan menghindar. Kuring rek datang, aku akan datang. Neulkeun tarang, neulkeun jantung. Neulkeun itu diteulkeun, ditekan, menekankan tarang ke jantung. Jadi mencurahkan jiwa raga, pikiran, perasaan dicurahkan untuk anjeun. Anjeun di sini tanah Sunda. Kalau menurut saya ada di loka bahasa itu membahas anjeun itu di sini di paragraf ini, biar gampang ya bahasanya paragraf aja. Kalau bait kan nanti ada yang nggak tuh. Tapi kan ini yang nonton pasti orang sastra juga kan, ya dalam baitnya lah. Kalau ini dikatakan kegerombolan, nanti nggak nyambung di bait berikutnya. Pas yang di sini nih, yang kuring geus nyaksian getih ngabayabah getih maranehanana memikat cinta anjeun. Jadi anjeunnya itu tetap ditujukan ke tanah Sunda, bukan ke gerombolan. Lihat dari karya-karya Pak Ayub Rosidi yang lain, nggak pernah dia menyatakan kata pengganti orang ketiga dalam satu karya ditujukan ke dua orang yang berbeda atau kedua benda yang berbeda, nggak ada dia. Jadi kalau anjeunnya misalnya ke Patani, ya tetap ke Patani di baris berikutnya juga. Nah di sini anjeunnya di baris berikutnya ke tanah Sunda, berarti yang di atasnya juga ke tanah Sunda. Jadi meskipun tanah Sunda ini memerintahkan, kapanpun, dimanapun tanah Sunda memerintahkan, dimanapun tanah Sunda memanggil, siap, tidak akan menghindar, akan datang, mencurahkan pikiran dan perasaan, mencurahkan jiwa raga untuk tanah Sunda. Nah, di yang berikutnya, puring tungtung tetepan, puring tungtung tetepan, tungtung bedil, ngincer dada. Ini menggambarkan bahwa beliau akan berjuang di garis depan. Garis bawah ya, di garis depan. Nih, puring tungtung tetepan, aku di ujung pandangan. Aku di ujung pandangan. Jadi kalau kita membidik pakai senjata gini, nah begitu kelihatan sasaran, itu yang terlihat adalah seorang Ayub Rosidi. Seterusnya begitu kan, dia akan berada di garis terdepan untuk membela tanah Sunda. Tungtung bedil, ngincer dada. Nah, begitu dia dibidik dadanya, yang kelihatan sama gerombolan. Tadi udah diceritain belum ya? Tahun 1956 ini di Majalengka lagi musim gencar-gencarnya gerombolan DITII. Jadi yang cerita ke saya itu, dulu ya, disimpan ya sampai gincer dada. Jadi yang cerita ke saya itu Mbah Harta. Mbah Harta itu Akikah Budi tah, orang Galunggang. Jadi di pinggir sungai Cijurei, beliau punya sawah. Nah, saya suka diajak makan di situ, dia sambil cerita zaman DITII. Ya sekitar tahun 50-an lah, kayaknya tahun 56 ini termasuk juga di situ. Jadi gerombolan DITII itu ketika datang ke kampung, dia warga yang tidak mau bekerja sama, yang tidak mendukung DITII itu dibakar, dibunuh, rumahnya dibakar, dibunuh, hasil panennya dirampas. Jahatnya itu gerombolan DITII, nggak tahu niatnya baik atau jahat, pokoknya cara yang dilakuinnya jahat. Dia membunuh. Bahkan nenek saya dulu cerita ada temennya yang dikawin sama gerombolan DITII, jadi dipaksa kawin. Yang nggak berarti anak gadisnya, ya hasil panennya, ya rumahnya, kalau nggak nurut dibakar gitu kan. Dirampas, dibakar, jahat lah. Nah mungkin saat itulah Ayub Rosidi itu
menggambarkan bahwa tanah Sunda itu udah nggak tentram lagi. Urusan kan lewat gede. Terusin ya. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah. Getih marahanehanana nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon carolong tanggah. Jasad nuruksak ngalungsarna dada anjeun. Jadi setelah tadi berjuang di garis depan, Pai Prosidi ini menggambarkan kuring geus nyaksian getih ngabayabah. Jadi aku sudah menyaksikan darah berceceran tergenang. Ngabayabah itu banyak ya, tergenang. Getih maranehanana nu mika cinta anjeun. Nah, di sini kan berkata-kata Sunda. Darah orang-orang yang mencintai kamu. Kuring geus nyaksian panon carolong tanggah. Aku sudah menyaksikan mata-mata cekung menengadah. Kalau menengadah kan berarti berdoa. Udah kurus kering, mungkin kan hasil panennya dirampas sama gerombolan, hidup tidak tentram. Jadi mereka berdoa, orang-orang Sunda itu, masyarakat Sunda. Jasad beruksak ngalungsarna dada anjeun. Jasad beruksak ini bisa diartikan dua. Yang pertama jenazah, secara harfiah kan mayat-mayat bergelimpangan di tanah, mayat-mayat bergelimpangan di dada anjeun. Jadi diibaratkan bumi ini rebah, tanah Sunda ini dalam keadaan rebah telentang, nah mayat bergelimpangan di dadanya, bukan personifikasi, kan? Bisa juga jasad beruksak ini adalah orang-orang yang sudah kurus kering karena saking sengsaranya, udah tidak berdaya, udah diem aja gitu kan di tanah Sunda. Berikutnya, hejo pagunungan, paul lautan, taya kamarasan, ngan katugenahan. Hijaunya gunung, birunya laut, sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin. Kamarasan itu kebahagiaan lahir batin. Dan katugenahan itu ketidaknyamanan, ketidakenakan. Tegenah, tidak enak. Katugenahan, ketidaknyamanan. Hejo pagunungan, paul lautan, taya katentraman, ngan ancaman. Nah, jadi tanah Sunda saat itu tahun 1956 tidak ada lagi ketentraman ya, karena ada hadirnya gerombolan itu kan. Tidak ada ketentraman, cuma ada ancaman, diancam sama gerombolan. Kamu tidak mendukung, saya bakar kampung kamu. Kamu tidak mendukung, kamu mendukung pun kesinikan hasil panen kamu untuk mendukung perjuangan DITI yang di gunung-gunung. Waktu itu kan dari Majalengka di gunungnya Gunung Ciremai. Terus kalau ke arah sananya yang perbukitannya perbukitan Pancurendang. Dulu Bakarta wanti-wanti tuh, mana ulah sempet ulin ke Pancurendang cenah. Gerombolan hunkul di situ. Padahal itu tahun 56 kan. Waktu saya di Majalengka itu tahun 88, 89, 87, 88, 89 lah. Ya gelombangnya udah lewat pasti kan, tapi tetap diwanti-wanti sama Bakarta ulah kapan Curendang cenah. Maaf ya warga Curendang, mau cerita dulu. Tadi pas sampai Namuraga yang teu karekam ngan lantaran kuring cinta, ngan lantaran kuring tresna, langit hibar lembur musnah, jalan lecek ngabalembung ka kota. Jadi ngan lantaran kuring cinta, jadi ini kan terpaksa. Dalam bait ini diceritakan kan beliau ini terpaksa, orang Sunda ini harus terpaksa harus pergi ke kota walaupun cinta dengan tanah airnya. Mungkin saat itu ya ke Bandung, mungkinan dari Majalengka ke Bandung ke Jakarta, walaupun Jakarta waktu itu masih bagian dari Jawa Barat mungkin kan ada tuh Ngabalumbung. Kalau sekarang kan waktu itu sok disebutnya Ngabalumbung ke Bandung. Jadi hijrah atau pergi. Mungkin Pak Aib waktu ke Magelang juga Ngabalumbung ke Magelang gitu. Ngabalumbung itu pergi dengan segera. Langit hibar lembur musnah. Nah, langit hibar lembur musnah ini, hibar itu warna langit ketika matahari baru mau terbit kalau di sini kan, atau matahari senja itu warnanya masih kemerahan. Langit hibar lembur musnah. Jadi langit itu berwarna merah karena perkampungan dibakar oleh gerombolan.
Nah makanya kan ngan lantaran kuring cinta hanya karena aku cinta, ngan lantaran kuring tresna hanya karena aku sayang. Langit hibar lembur musnah, langit sudah memerah kalau perkampungan dibakar, jalan lecek ngabalung ke kota. Akhirnya dengan terpaksa aku pergi hijrah ke kota, tapi tetap hatiku di kampung halaman. Jadi untuk sementara lah pergi ke kotanya. Terus kerja dia murah katanya. Kembang berem buah biru, kembang wera, kembang jayanti, tanah tempat kuring sideku, ngurugan mun kuring tepi kapati. Nah, ini pantun, tapi ada maknanya. Pantun dalam puisi kan. Kembang berem buah biru, kembang berem buah biru. Apa yang buahnya warna biru? Kalau di Bandung ini ada namanya buah ganitri. Buah ganitri warnanya biru, daunnya dia kalau udah kering warnanya merah kalau berguguran. Ini di Bandung ini banyak di Jalan Boska. Jalan Boska ke arah Jalan Setiabudi, ke sana ke arah Ledeng banyak tuh yang pas teduh. Yang jalannya teduh, pokoknya Jalan Boska lah. Saya tahu itu Jalan Boska karena dulu anak-anak EPI tuh yang suka ngambilin buah ganitri. Jangan naon buat tasbih katanya, jangan tasbih. Kan pohonnya tinggi tuh. Tanya, tesiun labu. Sieun mah ka Allah jang. Pada waktu itu saya masih SMA kan, yang FPI-nya udah bewokan, udah berjanggu. Ada tulisannya FPI di belakangnya. Sehingga itu yang suka ngambilin kan buat tasbih katanya. Buah ganitri. Kembang wera, kembang jayanti. Kembang wera ini namanya kalau sekarang kembang sepatu. Kembang jayanti. Kembang jayanti ini tahu kelor, petai selong. Nah itu dia merek kelor tapi bunganya warna kuning. Itu kembang jayanti. Biasa di sayur. Dulu sayur, nah ya sekali sayur tuh. Kalau di Bandung itu dulu warung Mang Ocit suka jual tuh kembang jayanti. Tanah tempat kuring sedeku, tanah tempat aku berdiam diri, ngurugan mun kuring tepi kapati. Ngurugan mun kuring tepi kapati. Jadi akan tempat aku akan mengubur aku ketika aku meninggal di situ. Ya inilah kalau di lagunya itu, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Nah itu padanannya ya, bukan artinya persamaannya gitulah istilahnya. Lama-lama panas juga di sini. Jadi begitu arti kata per katanya. Walaupun pas beliau meninggal kemarin kan beliau udah hijrah ke Magelang ya, sama Bu Nani Wijaya. Mungkin punya tanah yang luas di Magelang, beliau dimakamkan di Magelang. Kalau Magelang itu tanahnya tanah Jawa, tapi kan masih satu pulau juga sama tanah Sunda, nggak apa-apa kan, urut aja di sana. Tapi kan kecintaan beliau kan tetap ke Sunda, nggak masalah kalau dimakamkannya di mana mah. Kalau juga sekarang nih lagi ada di Papua kan, tempatnya ini Pekabutahan dah. Ini kalau ke gedung sate bisa jalan kaki, saya pindah ke sini. Cuma sayang, ini adanya di tanah Papua, tuh jauh ke gedung sate. Jadi ya kalaupun saya meninggal di sini ya, mohonlah dibawa jenazahnya ke sana. Dan juga di sana nggak ada kampung halaman. Di Bandung udah jadi kota, mau dimakamkan di mana ya? Ciputra udah padat. Di Sumedang paling numpang. Ya di Majalengka lah, di Garunggang lah tuh nanaon. Di makam tadi deket Tangkal Asem kan, baik dikuburkan di dinya ge. Asal ulah deket ka Cijure na we. Bisi Cijure cah urang paling kieu kumaha. Jadi puisi Tanah Sunda ini. Nah, jadi tafsir sajak Tanah Sunda ieu tadi kan dijelaskan makna asli nama hanya seorang Pak Aip Rosidi yang tahu. Pak Aip Rosidi ya, jangan biasakan nyebut Aip Rosidi. Kalau nyebut nama ke saluhureun eta ngaranna nyalutak. Eta luhun kadengen ku mama dicepret si mama.
tekengingnya nyarios ip aib. Tetap beliau kan lebih tua dari kita ya, Pak Aib Rosidi lah. Jadi puisi Tanah Sunda ini ditulis oleh beliau tahun 1956 di Jatiwangi ketika sedang gencar-gencarnya gerombolan DITII. Makanya beliau dalam puisi ini, Tanah Sunda yang gunungnya hijau, yang lautnya biru, yang tanahnya subur makmur, yang harusnya pika betahen, harusnya hidup nyaman di situ. Tapi kemudian dirasa tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi ketentraman, yang ada hanya ancaman. Karena ya itu, karena dengan adanya gerombolan DITII saat itu yang merampas hasil bumi, yang membakar kampung, yang merampas juga anak gadis. Berarti kalau dari cerita nenek saya, dari cerita nenek saya itu temennya yang cantik itu dipaksa kawin sama gerombolan, dipaksa untuk dinikahi sama gerombolan gitulah. Cerita dari nenek saya, Pak Nyai. Kalau cerita dari Bakarta itu dulu polisi desa, polisi desa itu kalau sekarang jangan dibayangin hansip ya. Beda, dia tugas tanggung jawabnya lebih dari hansip. Jadi kalau saya nonton film-film di Amerika, polisi desa itu mirip dengan sheriff. Nah, sheriff kan dia berkuasa di suatu wilayah itu kan, mau FBI datang, mau polisi datang, dia yang berkuasa di situ. Nah, dulu polisi desa itu ya begitu. Kalau ada cerita dari Bakarta, pokoknya dia yang bertanggung jawab atas keamanan desa tersebut. Dan karena saktinya Bakarta ini, gerombolan DITII tidak pernah menyerang ke Garunggang. Cerita beliau. Jadi Majalengka ini sebelum datangnya gerombolan DITII, suatu kabupaten yang makmur, aman, damai, sejahtera. Jadi cerita nenek saya itu Gedong Jangkung itu di perapatan Tiongbi, jadi jalan Imam Bonjol ujungnya yang ke arah jalan raya. Sekarang namanya apa ya? Jalan Abdul Halim lah. Perempatan itu ada Gedong Jangkung. Itu dulu nenek saya kan punya pabrik tahu. Emaknya berarti ibunya buyut saya. Orang itu aja buyut saya punya pabrik tahu. Nah itu suka nyuruh nenek saya itu nganterin tahu waktu kecil itu kan ke Gedung Jangkung. Itu penghuninya Babah. Babah itu berarti orang Cina, bukan orang Belanda waktu zaman Belanda itu. Ya buyut saya yang cerita. Waktu kecil nganterin ke situ, penghuni Gedung Jangkung itu Babah Cina. Berarti kan kalau Bapak kan Cina, bukan orang Belanda. Waktu itu masih zaman Belanda. Nah, berarti kan kalau orang Cina bisa membuat rumah di situ, di Majalengka itu kan Gedung Jangkung, artinya kan tempatnya aman. Bangunannya kan sampai sekarang masih ada tuh. Di depannya banyak pohon buah harum manis. Kalau waktu saya SD, baik tuh A-nya kalau mungkin liburan gak tahu di Jakarta atau Bandung pokoknya. Suka ada tuh AA-nya. Saya sama itu si Ayah. Ukun buah minta buah, minta mangga. Kalau orang Majalengka nyebut mangga itu buah. Ukun buah nak. Langsung ambil aja katanya. Ambil, kita kan dapat gede-gede buah harum manis di depan itu Gedung Jangkung. Baik itu. Orang Cina kan. Coba deh tanya siapa tahu ada literaturnya, siapa penghuninya di situ. Pokoknya Cina ya. Baik. Cerita dari buyut saya, nenek saya, penghuninya itu baik. Jadi orang Cina Majalengka itu baik-baik ya. Nenek saya juga jualan itu di Pasar Mambo di samping toko Setia. Yang punya Cina juga baik juga. Sekarang udah nggak boleh lagi ada yang jualan di situ kan, terakhir nenek saya Wanyai yang jualan di situ. Jadi kemana-mana cerita ya, begitulah tafsirnya. Pokoknya ini menunjukkan kecintaan Pak Aib Rosidi terhadap Tanah Sunda. Ketika diserang oleh gerombolan, beliau siap berada di garis terdepan untuk membela Tanah Sunda. Meskipun beliau harus hijrah ke kota karena cintanya ke Tanah Sunda itu kan suatu saat
akan mencurahkan pikiran, perasaan, jiwa dan raganya untuk tanah Sunda. Sama lah. Saya juga sekarang kalau sekarang ada di tanah Papua nih, cinta mah hati mah tetap ke tanah Sunda. Kalau bisa mah ke Bandung, cuma karena Bandung udah penuh, udah padat Bandung itu ya. Rumah saya itu dulu kan STIEB, sekarang Widyatama. Nah saya pas di pinggir jalan depannya, sekarang jadi konveksi. Udah kejual semua sama Uwa, karena nenek udah meninggal, udah bagi waris. Kemudian sekarang udah dijual semua, pindah ke belakang sana. Kalau sekarang udah padat. Dulu Gang Pelita 2 juga dulu bisa masuk motor, sekarang masuk orang satu kan. Masuk orang juga, kalau papasan kita harus gini dulu tuh di jalannya. Dulu lapangan voli, bulu tangkis di situ, sekarang udah jadi tempat kontrakan. Warung Mang Ocit juga udah nggak ada di Gang Pelita 1, pas pinggir itu sungai, pinggir selokannya sekarang udah ketutup. Ya udah heureun ku Tangtung lah, bener Bandung teh. Makanya sekarang bergeser ke Sumedang kan. Sumedang masih luas. Nah, tuh lihat alamnya indah sekali nih. Tuh gunungnya biru di sana, airnya bening kan. Tuh ikan tuh gede-gede. Ikan apa itu ya? Udang juga banyak. Udangnya kalau dapat sekilo mah mau digoreng ntar. Oh iya, bikin puisi ini buat ikut lomba di Rancage. Kalau menang ya alhamdulillah kan dapat 2 juta. Bisa buat ngirim oleh-oleh Sumedang. Kalau kalah juga ya di-share lah biar viral. Ngarep banget.